Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Setiawan dalam mata kuliah Kalkulus Integral. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi persamaan diferensial. Sebelum kita melanjutkan ke materi ini, maka saya ingatkan kembali bahwa integral x pangkat n dx sama dengan seper n ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Nah, jika ada integral seper x dx khusus untuk ini, maka hasilnya adalah ln x. Nah, mohon diingat ini seperti ini. Nah, sekarang setelah Anda mengingat ini, kita lanjutkan ke materi persamaan diferensial. Persamaan diferensial. Apa itu persamaan diferensial? Persamaan diferensial adalah sebarang persamaan dengan nilai tak diketahui. Nah, ini kata kuncinya, nilai tak diketahui berupa suatu fungsi dan yang melibatkan turunan dari fungsi yang tidak diketahui. Cari persamaan XY dari kurva yang melalui min 1,2 dan yang kemiringannya pada setiap titik pada kurva itu sama dengan 2 kali absis titik itu. Nah, maksud dari persamaan diferensial ini, kita lihat contoh. Misalkan ini adalah sebuah koordinat, kemudian ada sebuah kurva. Nah, katakanlah ini kurva. Nah, di sini ini ada garis kemiringan. Nah, ini garis kemiringan kita anggap. Nah, ini garis miring. Nah, di sini adalah, kalau kita lihat di sini adalah, nah ini kalau kita lihat di sini ada nilai x1, nilai x2. Nah, selisih antara x2 dengan x1 itu kita kasih nama dx. Nah, berarti ini ada nilai y2, di sini nilai y1. Nah, nilai y1, y2 di titik ini. Nah, jarak ini ke sini itu adalah selisih dari y2 kurang y1, kita berikan nama y. Nah, garis kemiringan ini masih kita ingat bahwa dia berhubungan dengan yang namanya gradien. Apa gradien? Gradien itu adalah garis kemiringan. Nah, garis kemiringan. Nah, masih kita ingat tidak? Kalau gradien itu biasanya kita lambangkan dengan M. Nah, jadi gradien itu nilai gradien atau panjang garis sisi miring itu M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, di sini kalau selisih ini kita namakan dengan DY, selisih yang bawah itu kita namakan dengan DX. Jadi di sini DY per DX. Berarti kalau kita lihat di sini DY per DX sama dengan M. Nah, itu dia. Nah, mari kita lihat penyelesaian dari contoh di atas. Nah, di sini dikatakan bahwa kemiringannya pada setiap titik pada kurva itu sama dengan 2 kali absis titik itu. Apa itu absis? Nah, absis itu adalah sumbu X. Nah, kalau sumbu Y namanya apa? Sumbu Y namanya adalah ordinat. Nah, ordinat. Nah, itu namanya sumbu Y. Kalau sumbu X tadi apa namanya? Absis. Jadi kalau sumbu X istilahnya adalah absis. Nah, kalau kesemuanya X dan Y, ya kesemuanya ini namanya koordinat.
Dinan. Oke, kita lanjut ke penyelesaian soal di atas. Nah, jadi di sini dikatakan kemiringannya 2 kali absis titik itu. Berarti kemiringan itu sendiri kan nilai gradien. Jadi dy per dx sama dengan 2x. Kenapa 2x? Karena dikatakan 2 kali absis titik itu. Berarti 2 kali x. Nah, ini dia. Jadi kita sudah ketemu persamaan yang pertama. Nah, kemudian dari contoh ini sebenarnya apa yang ingin kita cari? Yang kita cari itu adalah fungsi ini apa? Nah, fungsi kurva itu apa? Apa fungsi kurva ini sebenarnya? Hanya diketahui kemiringannya. Dari kemiringan ini diketahui, yang ditanya adalah fungsi asal kurva ini apa? Nah, itu dia. Nah, kita uraikan persamaan ini dengan cara kali silang. Berarti kalau di sini dy per dx sama dengan 2x. Nah, kalau 2x itu udah jelas kalau berdiri sendiri pernya per berapa? Per 1. Nah, berarti kalau dikali silang, dy dikali 1, dx dikali 2x. Jadi hasilnya adalah dy sama dengan 2x dx. Nah, kita lanjutkan untuk penyelesaian ini. Nah, kita sudah mempunyai sebuah persamaan yang kedua, namanya dy sama dengan 2x dx. Nah, untuk mencari persamaan asal kurva, berarti kita harus menghilangkan dy, biarkan tinggal y. Nah, untuk tinggal y ini, maka kedua ruas itu kita integralkan. Nah, jadi kenapa kita integralkan? Karena yang namanya integral kan anti turunan, dia kembali kepada fungsi asalnya. Nah, jadi integral dy sama dengan integral 2x dx. Nah, integral dari dy sama dengan, masih ingat, integral dy berarti di sini kan integral 1 dy, enggak ditulis 1 dy. Jadi integral dy sama dengan y tambah c1 sama dengan 2 per 2 x pangkat 2 tambah c2. Jadi kita peroleh y sama dengan e kuadrat ditambah C2 kurang C1. Apa itu C? C itu adalah nilai konstanta yang tidak kita ketahui. Nah, jadi Y sama dengan E kuadrat ditambah. Nah, tak diketahui kurang nggak diketahui. Ya, nggak kita ketahui kan? Maka kita singkat dengan C. Nah, berapa nilai C? Nah, masih ingat tadi kita bahwasannya garis miring itu melalui titik min 1,2. Nah, masih ingat kan? Nah, oleh karena itu kita substitusikan nilai ini ke dalam persamaan di atas ini. Nah, berarti Y kita kan 2. 2 sama dengan nilai X kita berapa? 1 min 1 kuadrat. Ingat, nilai ini nilai Y, ini nilai X. Jadi 2 sama dengan min 1 kuadrat ditambah C. Nah, sehingga kita peroleh 2 sama dengan min 1 kuadrat, kan positif 1 ditambah C. Nah, berapa nilai C? C berarti sama dengan 2 dikurang 1. Sehingga kita peroleh C sama dengan 1. Nah, akhirnya kita peroleh nilai fungsi dari kurva tersebut, Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. Nah, inilah jawaban dari contoh di atas. Nah,
Oke, Anda perhatikan, Anda pelajari baik-baik. Nah, sekarang saya kasih contoh yang berikutnya. Contoh yang kedua, tentukan persamaan Y dari DY per DX sama dengan X per 2Y, di mana garis tersebut melewati titik Y sama dengan 3 di X sama dengan 2. Nah, penyelesaiannya, nah kita lihat DY per DX sama dengan X per 2Y, seperti yang saya kasih tahu sebelumnya. Kita tinggal kali silang aja, sehingga hasilnya adalah 2Y DY sama dengan X DX. Nah, untuk menghilangkan DY atau DX, maka kedua ruas sama-sama kita integralkan. Maka hasilnya seperti ini, 2Y DY sama dengan integral X DX. Nah, hasilnya adalah 2Y DY, integral 2Y DY berarti 2 per 2 Y pangkat 2 ditambah C 1 sama dengan 1/2 X kuadrat tambah C2. Nah, jadi hasil kita peroleh Y kuadrat sama dengan setengah X kuadrat ditambah C2 kurang C1, atau Y kuadrat sama dengan 1/2 X pangkat 2 ditambah, jadi ini C2 kurang C1 kita anggap nilai apa? C. Nah, untuk mencari nilai C, maka kita lihat di sini, kita substitusikan nilai Y sama dengan 3, X sama dengan 2. Nah, hasilnya 3 kuadrat sama dengan setengah kali 2 dikuadratkan ditambah C. Nah, hasilnya 9 sama dengan 4/2 ditambah C. Berarti C itu sama dengan berapa? 9 dikurang 2. Hasilnya adalah 7. Kenapa 2 di sini? Karena 4/2 adalah 2. Oke, sehingga persamaan kita ini adalah Y kuadrat sama dengan setengah X kuadrat ditambah 7. Jadi kalau Anda menginginkan nilai Y, berarti Y sama dengan akar dari setengah X kuadrat ditambah 7. Nah, dari mana setengah? Artinya untuk menghilangkan kuadrat Y di sini berarti ruas kiri dipangkatkan setengah, kemudian ruas kanan juga dipangkatkan setengah. Nah, otomatis ini setengah kali 2 hasilnya adalah 1. Jadi Y pangkat 1, berarti tinggal Y. Kalau pangkat setengah ini sama dengan akar, sehingga hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut contoh yang ketiga. Nah, Anda perhatikan baik-baik yang ini. Nah, contoh yang ketiga. Nah, Anda perhatikan. Misalnya diketahui DY per DT sama dengan Y pangkat 3, di mana Y sama dengan 1 di X
di T sama dengan 1. Nah, penyelesaiannya adalah kita kali silang aja, mesti ingat DY per Y pangkat 3 sama dengan DT. Nah, itu dia. Nah, untuk menghilangkan ini, nah, sama-sama misalnya Y pangkat min 3 DY sama dengan DT. Nah, untuk menghilangkan nilai D dan DT, kedua ruas kita integralkan. Integral Y pangkat min 3 DY sama dengan integral DT. Nah, hasilnya, nah berarti min 3 ditambah 1 dikali Y pangkat min 3 ditambah 1 ditambah C1 sama dengan T ditambah C2. Ingat, integral dt berarti kan integral 1 kali dt. Nah, hasilnya min 1/2 Y pangkat min 2 sama dengan T ditambah C2 dikurang C1. Nah, C2 kurang C1 berarti, nah kalau kita lihat seperti ini, sama halnya dengan Y pangkat min 2 sama dengan, nah berarti di sini kita buat min, nih berarti kan ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikali, nah untuk menghilangkan negatif setengah sama-sama dikali min 2. Hasilnya Y pangkat min 2 min 2T. Nah, min 2 kali C2 kurang C1 kita anggap adalah C. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita punya persamaan Y pangkat min 2 sama dengan min 2T tambah C. Nah, agar hilang pangkat min 2, maka kedua ruas dilakukan pangkat berapa? Pangkat min setengah. Nah, ini juga dipangkatkan dengan pangkat min setengah. Nah, berarti hasilnya adalah Y sama dengan min 2T tambah C pangkat min setengah. Nah, kalau kita lihat seperti ini, Y sama dengan 1/akar 2T tambah C. Nah, jadi kalau yang ini, nah yang ini sama halnya dengan 1 karena dia pangkat negatif, jadi 1/2T ditambah C pangkat setengah. Jadi kan sama dengan akar seperti ini. Nah, kita substitusikan nilai Y sama dengan 1 dan T sama dengan 1. Nah, hasilnya /1. Ini yang ini Anda perhatikan, kita substitusikan. 1 sama dengan 1/akar 2 kali 1 ditambah 1. Hasilnya berapa? Hasil tambah 1 tambah C ditambah C. Nah, hasilnya adalah 1 sama dengan 1/akar 2 tambah C. Nah, hasilnya kita coba kali silang. Hasilnya akar 2 tambah C sama dengan 1. Nah, sama-sama untuk menghilangkan akar, berarti kedua ruas dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah
2 ditambah, kalau akar dikuadratkan kan hilang akar, tambah C sama dengan 1 kuadrat. 1 kuadrat berapa? 1, berarti C sama dengan 2 dikurang 1. Hasilnya adalah 1. Sehingga kita peroleh Y sama dengan 1/akar 2T ditambah 1. Inilah hasilnya. Nah, inilah persamaannya. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Anda pelajari, mudah-mudahan Anda memahaminya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya mungkin akan saya berikan beberapa latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.